situs dari yang dikatakan oleh Sultan Rohidin atau Pak Rohidin sebagai pendiri dan juga kesultanan dari Selacau adalah makam-makam yang diklaim sebagai cagar budaya. Saya akan tanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balkis Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Saya ini Bapak Kiai Najmuddin. Kita boleh lihat Pak ya? Iya. Boleh, kita sama Pak Najmuddin ya Pak ya, ke atas ya. Makam Karomah Sunan Selacau, Pasarayan Luhur, ini ya Pak ya? Sama tanah kalau di sana. Kita sudah sampai di salah satu situs ya. Pertama kali ketemu tahun berapa tuh Pak makamnya di sini? Sebelum tahun 45 udah memberikan pepatah bahwa di sini ada pemakaman seorang intelijen kerajaan yang bernama Eyang Tubagus Husein, Eyang Tubagus Kawasen, Kyai Wastapajaya dan Semah Nursid, begitu katanya. Dari zaman Raja? Di zaman Raja Raden Dalem Patrakusuma ke-1 gitu. Oke. Nah, ini tahunnya sama ya Pak wafatnya ya? Nggak tahu wafatnya mah. Ini wafatnya 1549. Yang sebelah kiri juga 1549. Ini lahir periode dan mungkin periode. Oh, periode ya. Sesudah. Kita boleh ke sini, Pak? Enggak apa-apa. Masuk lagi. Jadi di sini jasanya Tubagus Nursid ini di tahun 1549 sampai 1589 Masehi ya, Pak ya? Iya. Ini di zaman kerajaan dari Dalem Patrakusuma. Kerajaan Dalem Patrakusuma. Iya. Nah, ini salah satu. Nah, kemudian itu yang 3 lagi. Ini salah satu yang dipastikan secara otentik bagi klaim dari Pak Rohidin atau Sultan Rohidin ya, sebagai situs yang dimasukkan ke dalam list atau daftar cagar budaya Selacau. Kita temukan fakta berikutnya. Raksa para abdi-abdi negeri kalau sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri manusia kiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang ulang anting padung dengan jeung usik napangan cikan pun sampun. Saya sudah ada di Keraton Selagangga di Kabupaten Ciamis dan saya akan bertemu langsung dengan garis keturunan Raja Galuh, yaitu Bapak Haji Raden Hanif. Bagaimana tanggapannya soal fenomena Raja Sultan baru yang muncul belakangan ini? Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Mari Bu. Ya. Nah, ini sudah ada Pak Raden Hanif. Apa kabar Pak? Baik. Ini terima kasih diterima di Keraton Selagangga. Betul. Di sini juga ada Museum Galuh Pakuan ya Pak. Ya, betul. Nah, kan mumpung nih Bapak adalah garis keturunan langsung ya Pak ya? Ya, betul. Garis keturunan ke? Kalau dari Kanjeng Prabu saya generasi ke-6. Kalau Prabu Siliwangi? 21. Dari keturunan ke-21 Prabu Siliwangi. Nah, di dekat Ciamis kita tahu ada Selacau. Oh ya. Di situ juga silsilah keluarganya menempatkan Prabu Siliwangi dari salah satu garis. Kemudian ke Wisesa kalau tidak salah ya. Wisesa, kemudian turun di situ ada Selacau. Nah, ada kenal mungkin Pak dengan Pak Rohidin secara personal? Baik. Kemarin di media mungkin di TV One juga pernah saya sampaikan, memang kami tidak menemukan pada naskah-naskah yang pernah kami pelajari Selacau. Apa yang disampaikan Pak Rohidin, bahwa dia mengamu leluhur atau segala, itu seperti apa yang kami lakukan. Kami menghargai hal tersebut karena itulah yang kami jalani. Namun ada kejanggalan beberapa yang kami temukan dan mungkin kami dari pihak Galuh ataupun dari Kabuyutan menentukan bahwa ini benar atau tidak, mungkin itu perlu kajian. Keprihatinannya adalah bagaimana Selacau bisa mendapatkan anggaran sedemikian besar dari luar Indonesia. Selacau sudah mencoba membentuk satu tatanan di mana ada di semua daerah, ada posisi-posisi yang akhirnya kita bertanya, ini seperti
membangun sesuatu, bukan lagi seperti tujuan tradisional budaya kita gitu loh. Oke. Seperti Dari apa Pak yang Bapak dengar atau lihat? ya mungkin disebut ada menteri di mana, ada tokoh apa, jabatan ini dia mengangkat dari beberapa wilayah mencari orang untuk diposisikan sesuatu. Ini satu pertanyaan buat saya, ini arahnya kemana? Hal-hal yang harus dipenuhi agar bisa jadi situs cagar budaya atau bisa jadi keraton yang kemudian bisa jadi tempat menimba ilmu. Itu kita akan tanyakan ke siapa? Boleh. Mungkin dengan Kang Pandu. Kang Pandu. Kang Pandu di sini yang bisa lebih memaparkan karena Kang Pandu ini sudah banyak berkecimpung ya untuk beberapa situs. Silakan Kang Pandu. Baik. Kita sama-sama akan dengan Kang Pandu ya. Kang Pandu, ya. Terima kasih ya Pak Raden Yanif ya. Oke. Kita akan lihat lagi bagaimana di dalam paling tidak ya benda-benda pusaka yang bisa diceritakan nilai sejarahnya. Saya sekarang sudah bersama dengan Pak Asep Nursobah. Pak Asep Nursobah ini kalau di Kesultanan Selacau sebagai Mahapati ya Pak ya? Iya, nah betul. kalau di struktur pemerintahan Mahapati sebagai apa tuh Pak? Kalau di struktur pemerintahan terutama di kita itu kan kalau di negara yang bersistem demokrasi itu sebagai wakil presiden. Sebagai wakil presiden? Ya, yang bertanggung jawab secara teritorial administrasi. Kita ingin tahu Pak, yang paling penting adalah pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan ini kan bisa kemudian menguatkan kredibilitas sebuah komunitas, sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah yayasan. Kalau memang ini adalah Yayasan Cagar Budaya, Paguyuban Budaya, kita ingin tahu yang disebutkan oleh Sultan pada saat menjelaskan pengakuan internasional, bahkan apa sih Pak sebenarnya pengakuan yang disebutkan ini? Pengakuan ini sebetulnya sifatnya pertama adalah merupakan apresiasi dari UNESCO. Pengakuan dari UNESCO. Ya, pertama itu. Kenapa sifatnya apresiasi? Karena mereka melihat satu ketika kita ikut andil dalam bantuan-bantuan sosial kemanusiaan. Itu diantaranya. Baik ketika terjadi bencana dan sebagainya. Yang akhirnya kita juga ada semacam arahan dari pihak PBB untuk mengajukan lisensi itu. Karena ini penting untuk program-program ke depan katanya. Betul. Jadi ada lisensi, ada pengakuan. Apa boleh kita lihat Pak lisensinya seperti apa? Jadi ini ya? Seperti ini. Ini Human Rights Country. Mohon maaf, ini fotokopi ya Pak ya? Iya. Aslinya? Iya. Aslinya disimpan di Sultan I, kemudian di Pak Bambang, karena di sana itu ada tiga waktu itu bikinnya kan, di PBB 1, di sana di UNESCO, kemudian di Sultan I dan di Pak Bambang 1. Oke, ini kita lihat di sini, mohon maaf Pak ya, ini Corporation of Country. Ini dari PBB Pak? Iya. Oke, kalau bisa dilihat. Ini bahasa PBB Pak? Iya. Maaf ya Pak, saya harus klarifikasi kan. Dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa tulis harusnya kan corporations of country from UNESCO. Harusnya license ya Pak, bukan lisensi. Jadi ini bahasa Inggrisnya juga dipertanyakan ya Pak? Iya betul. Ini gimana ya Pak? Kita akan nerima itu ya sudah seperti ini ya. Ya ketika kita ngasih masukan juga terhadap mereka pada saat itu juga kan langsung kita juga menyampaikan seperti itu. Sehingga ini sempat jadi polemik juga bagi kita. Nah ini pada saat menerima, ini semua kopian yang saya baca. Pada saat menerima ini sempat ada serah terima Pak? Ada langsung ke Sultan. Oh ada dokumentasi berarti Pak ya? Ada foto? Mungkin ada di Sultan. Boleh kita minta Pak? Ya tinggal ke Sultan aja nanti. Minta foto pada saat sertifikat tadi diterima, begitu bisa? Kalau di PBB-nya ke sana nanti kita kontak dengan rekan-rekan kita dari atas. Karena kan yang bawa langsungnya dari sana adalah rekan-rekan kita dari TNI. Pada saat itu. Baik. Jadi ini tadi yang diserahkan Pak Asep tadi ya sebagai Mahapati dari Selacau. Nah, meskipun tadi ada beberapa kesalahan ketikan ya Pak. PBB bisa salah ngetik nih. Saya juga pertanyakan juga nih PBB-nya seperti apa. Nah, tapi itu harus direvisi begitu Pak ya? Betul. Oke, kita akan temukan fakta berikutnya.